Kak. Dan welcome semuanya. Taiwan hadir, oke. Di Facebook udah ada 60-an orang. Sekarang di IG nih, sekarang aku lihat dulu di IG udah pada masuk belum? Semoga bisa dengerin ya. Nih saya mesti megang ini yang di IG nih ya. Oke, so jadi tadi ada yang nanyain, kalau misalkan beban emosi kita punya, terus kita buang, terus gimana? Karena kalau misalkan emosinya dibuang itu kan artinya nanti hilang, nggak emosian lagi. Kalau nggak emosi, kadang-kadang emosi itu kan bagus. Emosi itu hadir untuk kita lebih jaga-jaga diri. Misalnya contoh, kalau kita udah pernah kena tipu, kita jadi hati-hati gitu kan. Kalau kena tipu supaya nggak kena tipu lagi. Kalau misalkan kita ada perasaan takut, biasa rasa takut itu datang untuk apa? Supaya kita nggak ketakutan gitu ya. Jadi banyak yang bilang, bukan yang nggak ketakutan. Biar kita jaga-jaga. Misalnya kita takut tinggi. Jadi kita perlu jaga-jaga supaya kita nggak sembarangan gitu, nggak loncat. Nah, jadi balik lagi. Emosi itu bukan berarti kalau dilepaskan, dibuang, artinya kita jadi kehilangan intelektualitas kita, enggak. Ya, Anda kecerdasan tetap punya gitu ya, jadi tetap ada gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda nggak buang, kalau Anda buang-buangin pun bukan berarti Anda akan jadi tanda kutip on gitu ya, enggak ya. Jadi justru kesadaran Anda tuh malah nyala. Betul banget nih kata Kak Disa ya, awarenessnya nyala. Ada Kak Devin, halo Kak, welcome. Nah jadi balik lagi teman-teman, kalau misalkan diilangin, artinya malah justru kita akan lebih bisa berpikir dengan jernih, lebih tenang, lebih santai gitu ya. Banyak orang yang nanyain, terus kalau dibuangin gimana? Ya begitu, jadi ibaratnya kalau saya ilustrasikan, saya nggak takut sama harimau, ya kan? Tapi kalau ada harimau, ya saya kabur gitu loh. Bukannya saya samperin, cari mati, ya kan? Nanti ya ibarat ada ular, ya saya cari galah. Ngapain saya harus nyamperin ularnya gitu. Nah, itu adalah sense saya, otak saya yang bekerja, yang istilahnya kecerdasan saya yang bekerja. Bukannya yang bekerja adalah emosi saya. Kalau orang emosi itu biasanya kabur, langsung lari, takut, langsung ngibrit gitu ya. Nah, tapi bisa kalau kita misalkan emang ada emosi yang muncul, ya kita lepaskan sehingga kita jadi benar-benar menggunakan kecerdasan kita seutuhnya. Nah, jadi bukannya kita menggunakan rasa takutnya kita, ya kan banyak orang yang kayak apa-apa dikit-dikit takut gitu, langsung kabur, langsung lari, langsung ngibrit gitu ya, jangan sampai seperti itu. Jadi dengan kita melepaskan beban emosi kita, justru kita bisa lebih bijaksana dalam menentukan langkah-langkah yang kita mau ambil. Jadi kita nggak sembarangan, nggak seredak-seruduk, nggak ketakutan gitu ya. Nah seringkali orang tuh punya ketakutannya sendiri, sehingga apa-apa jadi nyangkut. Nah kalau kata Bro Andrew nih, mending rasain dulu deh emosinya, dilepasin, nanti juga ketagihan. Betul sekali, yes. Jadi kalau misalkan dilepaskan bisa lebih bijaksana, katanya Kak Cecilia Vita. Betul sekali. Jadi justru kalau beban emosinya dihilangin, ya Anda bisa lebih mikir, Anda bisa lebih bijaksana. Banyak di antara kita biasa salah ngambil keputusan karena apa? Karena emosian, paling gampang seperti itu. Ya, misalkan kita punya beban emosinya gampang marah, stresan, ya itu pasti akan jadi terus-terusan ya bolak-balik gitu terus. Katanya ketagihan ikut kelasnya koreo. Oke siap, sama-sama, thank you. Yes, katanya Kak Sony, lebih ringan. Katanya Kak Rami, belum, Kak Rami baru masuk. Bener kok, jadinya bisa menimbang dengan selaras. Betul sekali Kak Eli. Nah jadi hari ini ngebahas sedikit tema, yaitu tentang mau me time. Ya, jadi ada yang tadi sharing, Coach, saya selalu kalau mau me time itu saya punya rasa bersalah. Jadi selalu bolak-balik datang merasa bersalah terus ya. Jadi itu yang gimana sih kalau misalkan supaya me time-nya lebih enak gitu. Nah nanti kita bahas sama-sama ya. Jadi ada dari Medan hadir Kak Tresya. Halo selamat datang Kak. Oke, terus ada siapa lagi nih? Pak Bara, welcome Pak Bara. Ada Kak Sulisa, Kak Ipah, welcome. Kak Meli dari Bogor, Bali hadir. Oke, Mojokerto hadir. Oke, sip, mantap sekali. Dari FB tadi susah masuk ke Instagram. Ya, tadi Instagramnya lupa aku live ya. Jadi baru nih sekarang live nih. Ini kebetulan handphonenya ada 1, 2 ya. Jadi komplit semuanya. Nggak kelihatan ya kalau dari situ ya. Mesti begini. Selamat malam, welcome. Palembang ada Pak Andri, halo selamat datang Pak Andri. Terus ada Bandung juga, ada Kak Ro, ada Tasikmalaya, Kak Elin, selamat datang. Dari Rokma, dari Cilincing, halo Kak Rama Safi, selamat datang. Kak Vita, Sulawesi Barat hadir. Oke, sip Jos. Wih, ini komplit banget sih semuanya. Oke ya, terima kasih. Jadi teman-teman, kalau misalkan bicara tentang me time, kadang seringkali kita sibuk dengan pekerjaan kita. Saking sibuknya sama pekerjaan, kita merasa bersalah kalau kita mau misalnya kayak aku pengen me time sendiri dong, mau istirahat gitu ya. Misalkan kayak kalau aku sendiri pribadi,
sering banget kayak ngerjain macem-macem ya, kerjaan tuh banyak gitu, setiap hari tuh kayak nggak ada habisnya. Dan kayaknya kalau setiap kali mau istirahat selalu kesulitan, kayak tidurnya tuh susah. Jadi kayak aduh mau tidur istirahat susahnya setengah mati, karena apa, kepikiran terus kerjaan, pengen ngerjain ini, pengen bikin itu, abis ini ada project ini, ada project itu, kayak banyak banget yang di pikiran, seliweran terus. Nah kalau misalkan di dalam diri kita dan hati kita, pikiran jiwa kita itu selalu mikirnya ke tugas, kerjaan, tanggung jawab, itulah yang bikin kita jadi sebenarnya bukannya dibilang bagus apa enggak, bagus, karena kalau bisa produktif kan why not gitu. Artinya kan keren banget kalau kita bisa produktif dan menghasilkan. Tapi seringkali itu justru ketika kita keinginan produktifnya begitu tinggi sekali, ya terus keharusan kita untuk bekerja begitu mendalam sekali, akhirnya malah bikin kita jadi nggak bisa istirahat. Sehingga me time-nya itu yang tadi kalau dibilang ya jadi memang susah gitu. Jadi susah buat quality time, susah buat teman-teman semua kayak mau take a break, kayak saya ya tidur biasa gelisah malam bolak-balik gitu ya. Nah, sampai saya benar-benar buang dulu semuanya kebutuhan saya untuk benar-benar kayak mau apa ya, kayak melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Bukan berarti saya jadi nggak melakukan dan nggak memberikan yang terbaik. Balik lagi yang tadi, melepaskan takut macan bukan berarti Anda samperin macannya. Melepaskan takut sama ular bukan berarti Anda main temenan ularnya. Enggak, tapi Anda cukup melepaskan emosinya aja. Jadi hidup Anda lebih ringan. Anda bisa milih gitu loh, ini yang mau Anda lakukan apa enggak, kayak gitu ya. Nah jadi katanya Kak Dian Honoriska, tidur kadang kayak berasa mikir, koreo masih banyak mikir banyak hal, yes. Kadang-kadang kita suka mikirin ini itu segala macam, tidur jadi nggak tenang, nggak happy segala macam. Selamat malam Koreo, Taiwan hadir. Terima kasih Kak Nadine. Halo Taiwan, selamat malam. Batam hadir Kak Fergiani, selamat datang. Terus di sini juga udah pada rame ya yang datang. Terima kasih semuanya. Nah yang udah mampir pastikan untuk seru-seruan selalu ya. Kita live setiap hari di doa.trt, jadi silakan mampir. Dulu kalau selalu merasa bersalah untuk me time, setelah tahu tentang keselarasan, me time juga nggak jadi keharusan. Yes. Ibaratnya kalau take a break itu adalah sesuatu hal yang penting, karena kalau misalkan kita nggak istirahat ya, jadi kayak kalau udah latihan kita kurang istirahatnya. Nah justru itu yang bikin kita jadi gampang lelah, capek, karena juga nggak optimal, mau mikir juga susah. Akibat apa? Karena kita ya banyak misalkan ya kerja terus dan kurang istirahatnya. Tapi ada juga yang orang istirahat terus, kurang bekerjanya atau kurang produktifnya. Nah itu yang perlu diberesin dulu ya teman-teman, kebutuhan untuk keharusan kita untuk selalu bekerja dan berpikir produktif ya. Tapi kita juga jadi nggak bisa beristirahat karenanya. Nah jadi hati-hati, katanya Kak Civera, semenjak ikut live-nya Koreo DTS terus tidurku enak sekali. Oke sih, mantap. Kalau sering cemas, takut, panik gimana Kak Santi? Kemarin kita udah bahas tema tentang cemas, takut, panik ya. Silakan dilihat aja di IGTV-nya di OA. Oke, di pikiran riuh. Oke, siap, mantap. Oke, mau tanya kalau kerja susah, sudah nggak nyaman sama suasana orang sekitar yang bikin kita milih mundur dari kerjaan gimana? Oh, thank you Kak Nabil buat pertanyaannya. Kalau misalkan sudah kerja nggak nyaman sama suasana orang sekitar, bisa milih mundur, bisa juga mungkin mediasi ya, komunikasikan dengan mereka ya, jadi banyak alternatif. Oke, so balik lagi dulu ke tema yang kita bahas pada hari ini. Kapanpun Anda misalkan menyimpan rasa susah tidurnya atau enggak, nih saya akan bantu lepaskan beban emosinya. Ikutin langkahnya aja ya buat yang baru, karena ada beberapa teman-teman yang baru yang belum pernah ikut hadir di live saya sebelumnya. Ya cara ngebuang emosi adalah ikutin saya aja, tarik nafas, tahan, lepaskan. Nanti saya akan kasih tahu apa yang perlu dilepaskan, Anda cukup ikutin ya, lalu Anda tarik nafas dan lepaskan saja ya. Jadi nanti bebannya akan hilang. Ya, Pak, efektif atau enggak? Silakan lihat testimoninya di doa.trt ya. Jadi udah banyak banget, Anda bisa cek di sana. Oke, so perhatikan semuanya. Hal apapun yang ada di dalam diri Anda, dari pengalaman Anda di masa lalu Anda, yang menyebabkan Anda kesulitan untuk beristirahat, untuk memiliki ketenangan dan kedamaian dalam diri Anda sendiri ketika Anda sedang menyediakan waktu untuk diri Anda sendiri. Semua kesadaran Anda yang Anda hilangkan karena kebutuhan Anda untuk produktif, bekerja keras, dan memikirkan segala ide-ide yang perlu Anda lakukan di waktu hari esok dan seterusnya. Semua keharusan dari hal ini, perhatikan semua energinya, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan pelan. Oke, dan semua hal yang terkait dengan hal ini, perhatikan lagi semua keharusan Anda untuk terus bekerja keras dan juga produktif
dan semua keharusan yang karenanya, sehingga Anda tidak bisa memiliki kesadaran penuh atas tubuh fisik Anda, kapan harus beristirahat, kapan Anda perlu beristirahat, kapan Anda perlu untuk menenangkan diri dan hati Anda, dan semua keharusan itu semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Oke, sip, bagus banget. Perhatikan lagi, sekali lagi, semua hal keharusan Anda untuk bekerja keras, berpikir, berlaku, bertingkah, bertindak, dan juga semua yang mengharuskan Anda untuk fokus, yang dimana Anda men-label fokus itu bagus, produktif itu baik, dan semua hal terkait dengannya yang membuat Anda bergerak dari sebuah keharusan sehingga Anda kehilangan kesadaran Anda dan Anda sulit untuk beristirahat atau mengambil me time-nya Anda. Dan semua rasa yang muncul tertrigger karena hal ini, perhatikan, semuanya disadari, dan semua pemahaman pemikiran yang ada, dan semua yang menghalanginya. Pejamkan mata, lihat ke atas, pejamkan mata, lihat ke atas, dan semuanya, semua janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, perkataan, keputusan, ketidakinginan, ketidakikhlasan, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, terima semua rasa ini, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Oke, dan semua rasa yang tersisa, perhatikan semuanya, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, dan lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan semuanya, hembuskan. Oke, coba dicek apa yang dirasakan sekarang. Ada yang nanya nih, katanya Pak Lino, gimana kok kalau caranya bisa, kalau suka bicara sendiri, suka menghayal dan suka cemas. Nah, ini biasanya ada banyak yang saling interkoneksi emosinya, bukan cuma satu, tapi ada beberapa emosi yang saling berkaitan. Nah, itu perlu dilepaskan berurutan sesuai dengan memang apa yang jadi challenge yang paling beratnya, terus diuraikan satu persatu. Jadi, ini sesuatu yang sekuensial yang perlu dilakukan di kelas bentuknya. Jadi Anda bisa ikut kelas, kalau misalkan ada kelas, kapan-kapan saya buka kelas, ya. Kayaknya tanggal 28 deh saya ada kelas ya. Kalau mau ikut, silakan. Ya, kalau misalkan session pribadi, biasa kita akan breakdown semua. Apa yang bikin cemasnya, takutnya, paniknya. Ini Kak Santi ada yang nanya, kalau sering cemas, takut, panik gimana? Silakan lihat di IGTV saya, ada banyak banget tentang bahas kecemasan, tentang bahas kepanikan di oe.trt ya. Silakan dicek ya. Jadi kalau misalkan di sana Anda bisa lepaskan, buang-buangin, karena di sana banyak sekali, ada lebih dari 150 video ya. Silakan Anda download di situ. Oke ya. Kepala bagian belakang sakit, Kak Meli. Oke, apapun yang membuat kepala bagian belakang Anda sakit, perhatikan apa yang menghalangi Anda melepaskan ini. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan dan lepaskan. Tarik nafas pelan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semuanya. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Oke, sip, mantap sekali. Cirebon hadir. Oke, mantap Cirebon, welcome. Melepaskan emosi, backsoundnya didengarkan di mana koreo, Kak Jessica. Aduh, kalau backsoundnya di mana? Nggak ada pakai backsound apa sih. Oke, balik lagi di sini. Tidurku enak banget ya ikut di TS. Oke, thank you Kak buat sharingnya. Temput di Tika Basic nanti bisa ikut free Zoom kapan? Besok saya ada Zoom gratis ya, buat tanya jawab sekitar jam 7 kayak biasa ya. Jam 8.30 ya, 8.30 ada gratisan. Tanggal 28 ada kelas apa? Ada di TK ya, di TK 1 ya, silakan ikut buat yang mau ikut. Katanya Kak Vera udah ringan banget sekarang, katanya Kak Erlina langsung nguap. Mayan pegel coach lehernya, katanya Kak Ulfa nguap ringan. Oke, terima kasih. Masih ada sedikit ganjel di dada dan semua rasa yang tersisa perhatikan, sadari, terima, ambil pesan, ikhlaskan dan lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan dan lepaskan. Kaltim hadir, halo, welcome Kaltim. Coba dicek yang lainnya gimana, apa yang dirasakan, udah oke semua kah? Oke. Sip, mantap. Oke, Muara Bungo hadir. Welcome Muara Bungo. Pagi atau malam? Jam 8.30 besok malam ya. Paling dinanti sekarang kalau malam, kata Kak Dian Honoriska. Oke, cara daftarnya gimana? Cara daftarnya ada tinggal di di IG, ada di bagian link tree ya, atau bisa ke 087 8-nya 4 kali 93838. Oke, terima kasih Coach, udah lega katanya Kak Sonita. Oke, mantap. Katanya Kak Octavia Yul, lelah sehari dilepaskan jadi relax. Kendari hadir. Oke, Entengko, thank you, mantap. Terima kasih semua yang ada di Instagram ya, semuanya udah pada sharing semua, seru. Josh
dan juga di Facebook dan juga Instagram yang satu lagi. Oke, sudah tidak bergerak dari keharusan malah jadi beban, sekarang makin enjoy, happy. Oke, sip. So, thank you. Silakan take a break kalau misalkan Anda butuh take a break, dan tetap bekerja ketika Anda perlu bekerja. Jadi gunakan kesadaran Anda. Ingat, melepaskan bukan berarti kita jadi sembarangan, tapi melepaskan kita jadi bergerak dari sebuah kesadaran. Ya, jadi kayak kerjain kerjaan yang memang perlu Anda kerjakan, yang memang Anda mau kerjakan, Anda pilih untuk kerjakan. Ya, jadi bukannya Anda sembarangan. Oke ya. Thank you semuanya. So, sampai ketemu lagi nanti di live-live selanjutnya ya. Bye-bye. Oke. Thank you. Aku habis nge-close dulu satu Instagram yang barusan. Nah, saya bahas lagi ya. Biar nggak 3. Ya, 2 aja cukup. Oke, katanya kayak kesemutan di kepala, jalan gitu terus hilang. Enteng, cuma leher belakang agak kaku dikit. Oke, Kak Ismi. Dan semua hal yang tersisa, perhatikan semuanya. Buat teman-teman semua yang rasanya masih ada, semua dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Di TK 28 Agustus jadi jam berapa? Jam 13 atau jam 19? Coba tanya Mbak Mala ya. Kayaknya sih jam 19, kayaknya. Coba dicek aja nanti ya buat lebih pasti. Oke, sip. IG yang satu lagi apa, Coach? IG pribadi. Oke ya. So, thank you. Kok ada emosi saya 23 tahun yang lalu hilang tanpa saya sadari, padahal sudah berusaha kok baru hilang. Maksudnya gimana tuh? Ada emosi yang 23 tahun yang lalu hilang tanpa saya sadari, padahal saya sudah berusaha kok baru hilang. Nggak nangkep maksud saya. Ya mungkin karena Anda berusaha jadi hilang. Oke ya. So, thank you teman-teman. Kayaknya hari ini udah cukup lumayan. Ya, nanti next time kita live lagi besok. Sampai ketemu lagi, kita lepaskan yang lain lagi ya. So, ingat untuk me time, untuk relax, untuk olahraga, untuk beristirahat juga boleh. Ya, have fun juga boleh. Ya, kalau mau kerja juga boleh. Ya, jadi bebas. Gunakan, selalu bergeraklah dari energi pilihan. Oke, sampai ketemu. Bye-bye. Love you all.